agar kesempatan yang sangat baik ini dimanfaatkan secara optimal untuk menggali pengetahuan praktis yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya dari narasumber yang sangat menguasai kewirausahaan bidang maritim. Saya mengharapkan dengan terselenggaranya webinar ini, para taruna dan taruni dan dosen semakin termotivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran sewaktu yang akan datang semakin lebih efektif untuk mewujudkan capaian kompetensi lulusan Prodi Diploma 4 Transportasi Laut yang akan memenuhi harapan kompetensi oleh dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja sektor transportasi laut. Sehingga lulusan pendidikan Diploma 4 Transportasi Laut, Politeknik Maritim, insya Allah langsung mendapat lapangan pekerjaan. Narasumber, jajaran pimpinan dan pelaksana di lingkungan Politeknik Maritim AMI Makassar. Kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenannya membagi ilmunya, pengalaman dalam kepakarannya sebagai para taruna serta para dosen Politeknik Maritim. Para pejabat, unsur utama pimpinan, unsur pimpinan dan unsur pelaksana di lingkungan Politeknik Maritim, para kaprodi dan sekprodi, serta semua pihak yang mendukung terselenggaranya webinar ini, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, saya sebagai pribadi dan sebagai pimpinan Politeknik Maritim AMI Makassar, dengan memohon ridho serta rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, membuka dengan resmi webinar Polimarin Bidang Maritim dengan tema Introhensif Bidang Kemaritiman dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha dan kerja keras Bapak dan Ibu mendapat ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 6 Mei 2021, Direktur tertanda Amrin Rani SC Magister Manajemen. Terima kasih kepada Bapak Amrin Petarani SEMM. Mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak Amrin Petarani SEMM. Baik, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Bapak Dr. Haji Mauli Kasmi, SPI, MSI, selaku narasumber diharapkan memberikan kiat-kiat pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana berwirausaha di bidang kemaritiman yang go internasional atau kiat menjadi eksportir sumber daya maritim. Kepada Bapak Dr. Haji Mauli Kasmi, SPI, MSI, dipersilahkan.
Sudah didengar tadi ya? Belum? Belum, Pak. Oh, sorry. Ya, belum, Pak. Berarti lagi mouse-nya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam seminar webinar ini yang diselenggarakan oleh program studi D4 Transportasi Laut Politeknik Maritim AMI Makassar dengan tema Entrepreneurship dalam bidang maritim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Prospek Pengembangan Ekspor Ikan Hias Marine Ornamental Fish untuk mendorong daya saing ekonomi di masa pandemi. Judul ini merupakan salah satu potensi kemaritiman. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Bapak Ketua Program Studi D4 Transportasi Laut, dan unsur pimpinan dan dosen-dosen yang ada di Politeknik Maritim AMI Makassar, serta adik-adik mahasiswa, taruna, taruni yang saya banggakan, serta audiens yang sempat hadir di seminar webinar ini. Baik, saya coba share ya. Sudah kelihatan ya? Siap, sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah. Siap, kelihatan, Pak. Ya Pak, kelihatan. Baik, mohon izin untuk mempresentasikan bahan materi saya. Bahan materi saya ini, saya ulangi lagi, merupakan salah satu bagian potensi kemaritiman. Tetapi dalam hal ini kita akan fokus kepada salah satu yang menjadi primadona ekspor sampai saat ini, yaitu marine ornamental fish atau ikan hias laut. Pendahuluan. Nah, melihat skema di pendahuluan ini, kita tahu di perairan Indonesia
sangat besar terumbu karang ya. Dari skema ini terumbu karang, kemudian potensi kemaritiman, sehingga kita dapat memanfaatkan dari bagian potensi kemaritiman itu. Nah, khusus untuk ornamen ini karena merupakan salah satu usaha yang diperdagangkan dengan tujuan ekspor, yaitu marine ornamental fish, ya, coral and invertebrate, ya, atau karang hias dan udang-udangan, ya. Dan selanjutnya akan dapat diperdagangkan untuk tujuan ekspor. Nah, khusus untuk presentasi saya ini, saya akan fokus ke produk ikan hias laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan ya, yang terdiri dari kurang lebih 16.000 pulau ya, dengan luas perairan kurang lebih 3.257.483 km persegi. Berdasarkan kebijakan bahwa satu peta atau one map policy yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasarkan analisis dari Citra Satelit adalah kurang lebih 2,5 juta hektar. Di mana kita ketahui khusus jenis ikan yang ada di perairan Indonesia memiliki kurang lebih 3.567 jenis ya. Nah, jenis ikan ini yang telah teridentifikasi. Dan menariknya, letak Indonesia yang ada di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Indonesia akan menjadi atau Indonesia akan dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang di dunia. Ya. Kalau tidak salah sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 jenis karang, sebagaimana juga Indonesia, di perairan Indonesia itu memiliki 3.567 jenis ikan yang telah diidentifikasikan. Ya. Kemudian khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan melihat potensi kemaritiman, berdasarkan sebaran wilayah produksi perikanan, ternyata Sulawesi Selatan merupakan wilayah terbesar yang mempunyai produksi hasil-hasil perikanan di Indonesia. Dari data yang kita peroleh bahwa Sulawesi Selatan itu untuk sektor perikanan 22% ya, telah berkontribusi dari total pendapatan daerah ya,
Kemudian untuk pengembangan usaha ikan hias, dalam hal ini Sulawesi Selatan mempunyai luas perairan kurang lebih 280.000 kilometer persegi dan karang kurang lebih ya, luasan terumbu karang ya kurang lebih 500 kilometer persegi, dan ini merupakan potensi yang luar biasa untuk melakukan upaya pemanfaatan atau dapat menentukan daerah fishing ground atau daerah wilayah penangkapan, khususnya ikan hias laut. Nah, timbul pertanyaan ya terkait peluang ekspor. Mengapa ikan hias dipilih sebagai komoditas ekspor? Karena ikan hias laut ya telah menjadi hobi yang paling populer, yang menjadi populer di dunia secara global. Karena lebih eksotis atau mempunyai daya tarik dibandingkan ikan hias air tawar. Kenapa saya katakan lebih mempunyai daya tarik ya? Salah satu potensi kemaritiman ini khususnya ikan hias laut. Karena ikan hias laut mempunyai banyak jenis pilihan terkait corak, warna, dan kualitasnya. Sehingga yang mempunyai hobi terkait ornamen akuarium akan menjadi daya tarik tersendiri. Tidak heran ya, untuk pasar dunia ikan hias mencapai lebih dari 125 negara. Dan nilai perdagangan khususnya di Indonesia pada saat ini yang masuk data yang kami terima ya, khususnya di asosiasi kami yaitu Asosiasi Koral, Kerang dan Ikan Hias Indonesia dan Gabungan Pengusaha Koral, Karang Hias dan Ikan Hias Indonesia atau disingkat GAPEKHI ya. Bahwa nilai ekspor ikan hias Indonesia sebenarnya dari tahun ke tahun itu trennya mengalami peningkatan. Data terakhir yang saya dapat ya, sebelum kita diserang dengan masa pandemi, tahun 2017 ternyata ada kenaikan mencapai 27,61 juta US dollar. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat data ini, tidak heran khususnya di Sulawesi Selatan bahwa hasil-hasil laut itu mempunyai kontribusi untuk pendapatan daerah 22%. Bayangin kalau kita memanfaatkan secara optimal, khususnya di perairan Sulawesi Selatan yang memiliki hamparan terumbu karang yang cukup luas, ya, di mana kita ketahui bahwa terumbu karang itu identik dengan ikan-ikan hias karang atau angelfish, ya.
Jadi kami di dunia perdagangan ikan hias laut, kami identikkan itu bahwa ikan-ikan karang itu adalah angel fish. Ya. Sumber daya manusia atau nelayan ya, dan pembudidayanya yang cukup memadai. Nah, di mana kita ketahui bila mana kita melakukan suatu usaha hasil-hasil laut, ketika biota itu dipelihara, maka SDM akan dituntut secara teknis bagaimana cara mengelola atau memelihara dengan baik. Nah, lagi-lagi tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, bahwa saat sekarang ini di dunia usaha memang kita harus dituntut untuk kompetensi di bidang itu. Ya. Jadi selain ijazah, kalau kita mau melamar suatu pekerjaan, kita juga akan mau diminta sertifikat kompetensi terkait di bidang tersebut. Ya. Tapi saya berharap adik-adik mahasiswa, taruna dan taruni khususnya, dan audiens, saya mengharap ke depannya sebagai kaum milenial ya, untuk tuntutan dunia usaha, sebaiknya adik-adik mahasiswa taruna-taruni dapat menciptakan lapangan kerja ketimbang mencari lapangan kerja. Kenapa saya katakan demikian? Ya, mohon maaf, saya tadi belum memperkenalkan diri terkait diri pribadi saya, bahwa sebelum saya menjadi akademisi, saya adalah seorang pengusaha yang bergerak di hasil-hasil perikanan. Selama 10 tahun bergerak di hasil-hasil perikanan, baru saya terangkap menjadi PNS, menjadi dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di jurusan Agribisnis Perikanan. Dan hal ini memang cukup menantang bagi saya, dan korelasinya memang sangat pas untuk pribadi saya sendiri, di mana pengalaman-pengalaman saya di dunia usaha sangat cocok di jurusan saya, sehingga bagaimana mengembangkan jurusan agribisnis perikanan. Terlepas dari itu, sekedar gambaran untuk adik-adik mahasiswa, taruna dan taruni serta audiens yang sempat hadir di sini. Yakinlah ketika menciptakan lapangan pekerjaan, ketika adik-adikku sudah dibekali dengan ilmu, kompetensi yang sudah didapat, serta pengalaman yang sudah didapat, maka pesan saya, janganlah ada keraguan untuk membuka suatu usaha tersebut. Lakukan pekerjaan Anda, lakukan usaha Anda. Bukan karena terpaksa,
tapi lakukan pekerjaan Anda, lakukan usaha Anda merupakan suatu hobi berbekal dari ilmu dan pengalaman yang adik-adik dapat. Saya yakin dan percaya insya Allah akan berhasil. Karena ini bukan hanya cuma teori. Itu yang saya alami saat sekarang ini. Apalagi adik-adik ya, ketika nanti ya apalah, ini kan sangat tertantang di era industri 4.0 dan tidak lama lagi ke 5.0. Ketika kita berbicara terhadap market ya, bayangin pada waktu saya lagi eksis ya, 20 tahun yang lalu ya. Sekedar informasi, saya memulai usaha hasil perikanan tahun 2005. Dan alhamdulillah saya tetap bersinergi walaupun saya selaku akademisi, tetapi tetap intens melakukan usaha ini. Karena mengapa? Pertama, salah satu potensi kemaritiman ini yang membuat saya seperti ini, ya, karena saya betul-betul eksis di bidang usaha ini, dan kemudian saya bergabung juga di Politeknik dan merupakan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi ya yang mengutamakan implementasi di lapangan ya. Dan alhamdulillah saya selalu konsen terhadap apa yang saya lakukan, dan sampai detik ini pun juga kajian-kajian yang saya lakukan tidak lepas dari kajian ikan hias dan hubungannya juga dengan terumbu karang. Dan alhamdulillah juga disertasi doktor saya juga tidak terlepas dengan ikan hias, di mana disertasi saya yaitu bioekologi dan status pemanfaatan ikan hias Angel Napoleon di perairan Sulawesi Selatan, bahwa jenis ikan Angel Napoleon ini merupakan ikan yang menjadi primadona ketika kita ekspor, ya. Dan nilainya juga cukup fantastis, luar biasa. Nah, nilainya ketika kita jual sudah berkisar kurang lebih 100 US dollar per ekor, ya. Nah, tinggal dikalikan kurs sekarang ini. Kalau harga di nelayan untuk saat sekarang ini merupakan gambaran ya. Di nelayan saat sekarang ini Angel Napoleon itu kita beli ya kurang lebih kisaran 250.000 rupiah per ekor. Sedangkan harga jual ekspornya kurang lebih 100 US dollar. Jadi ketika kita mau melakukan penjualan ekspor itu memang ada gradingnya, mulai dari terkecil, ya, kecil, sedang sampai besar. Ya. Kita kembali lagi ke volume ekspor ya. Untuk volume ekspor ya, saya tadi berbicara sebelum pandemi, data yang saya sudah sajikan tadi ya, sebelum pandemi 2017. Di mana tren grafiknya itu mengalami kenaikan ya. Tetapi kita lihat ya, tren berarti kita lihat ternyata trennya khusus trennya mulai dari 2017 ini turun. Nah,
ini ada hubungannya. Kenapa sampai turun? Karena ada hubungannya dengan COVID-19. Ya. Bukan hanya cuma Indonesia yang terdampak dengan kasus COVID sekarang ini, tetapi secara global, di mana kita ketahui bahwa ketika kita mau melakukan ekspor, maka ketergantungan produk yang kita ekspor tergantung kepada negara-negara yang akan kita tuju. Karena dunia sudah kena imbasnya COVID-19 ini, ya sudah barang tentu volume ekspor kita, perdagangan luar negeri kita akan menjadi mendapat dampak yang luar biasa, terjadi penurunan. Tetapi nanti kiat-kiat ini nanti kenapa kita tetap eksis walaupun ada penurunan dan kita bertahan, nanti ada sesi berikutnya akan saya jelaskan kepada adik-adik. Berbicara pangsa pasar terbesar ikan hias laut, ya, ini dapat kita lihat, ya, Nederland 14%, ini yang masuk di AKIS setelah kita rata-ratakan, ya, untuk 2018 dan 2019. Tetapi sebelum COVID, sebelum 2018-2019 ini, sebenarnya yang paling mendominasi permintaan terbesar, negara permintaan terbesar khusus ikan hias laut itu adalah Amerika Serikat. Tetapi pada saat pandemi ini bergeser, dikalah oleh Nederland 14%. Ya, ini data 2018 menyeberang ke 2019. Ya, kemudian Italia 6%, Cina ya 6%. Tetapi tren yang saya dengar sekarang ini informasi dari teman-teman eksportir, ternyata itu Cina ya sudah melampaui beberapa negara, sehingga sekarang ini Cina merupakan salah satu primadona tujuan ekspor kita ya. Ini juga Kuwait ya, ada juga Uni Emirat juga sebenarnya ada. Nah, negara tujuan ekspor sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, Australia, Armenia, dan lain-lain, itu Uni Emirat juga ada di situ ya, Amerika ya, kemudian Uni Eropa juga ya, ada semua. Nah, peta sebaran produksi ikan hias nasional ya secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau melihat ya, telah saya gambarkan deskripsi terkait potensi yang ada di Indonesia. Hanya sayang informasi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan taruni di perairan Indonesia secara keseluruhan terkait data ikan hias masih ada spot-spot yang belum kita sentuh. Jadi dengan kata lain dapat kita simpulkan ada sebagian wilayah di perairan Indonesia yang belum dikelola secara optimal, tetapi seadanya ya. Nah, dengan gambaran seperti itu, maka bahwa usaha ikan hias laut merupakan potensi yang luar biasa dan peluangnya juga sangat memungkinkan. Nah, di mana kita ketahui, mohon maaf, sekedar informasi untuk adik-adikku ya. Ketika kita mau melakukan perencanaan suatu usaha, ya,
Maka sebaiknya adik-adik jangan dulu berbicara terkait peluang. Ya. Adik-adik harus mengkaji dulu atau berbicara terkait potensi. Potensi itu apa? Sumber daya yang ada di suatu daerah itu. Kalau potensinya cukup dan luar biasa banyaknya, berarti peluang untuk melakukan usaha terbuka lebar. Peluang untuk melakukan usaha itu akan memberikan profit yang begitu besar. Tinggal bagaimana kita mau mengelola secara baik. Ya. Ingat, ketika kita mau melakukan suatu usaha, ya, maka sebaiknya harus dibarengi dengan ilmu, kompetensi, pengalaman, lalu kita action. Jangan adik-adik melakukan suatu usaha ikut hanya karena teman-teman di sekitar kita, tetangga di sekitar kita, sanak saudara di sekitar kita berhasil, lalu kita mau ikut-ikutan. Sementara terkait ilmu, kompetensi, dan pengalaman kosong. Maka tunggulah kebangkrutannya. Tetapi kalau dibarengi dengan hal seperti itu tadi, kompetensi, ilmu, pengalaman, yuk, mari kita melakukan usaha. Dan insya Allah, prospek ke depannya akan lebih menjanjikan dan masa depan yang sangat menjanjikan. Ini sekilas pandang ini, ya. Ini jenis ikan paling diminati untuk ekspor, dan ini adalah jenis angel, ya, rata-rata jenis angel. Memang kalau kita melihat bentuk, corak, warna, ya, memang sangat menarik, ya. Jadi sekali lagi bahwa ikan hias itu adalah merupakan ornamen, ya, hiasan uang akuarium. Dan akuarium itu bisa dijustifikasi tidak ubahnya seperti habitat seperti aslinya, ya. Nah, ini ya. Ada juga ikan butterfly fish, ya. Ikan butterfly fish ini ya seperti ini, banyak sekali, ya. Nah, sehingga dekorasi akuarium dinding, ya, ini salah satu, ya. Seperti ini. Dekorasi akuarium kamar tidur seperti ini, dekorasi akuarium meja seperti ini. Jadi memang menarik, ya. Jadi pengalaman saya di luar negeri, ya, ketika saya juga jalan-jalan terhadap buyer, kebetulan juga saya ada pengalaman waktu doktoral di sehingga saya lebih leluasa menyempatkan diri terhadap buyer-buyer yang ada di Eropa, yang ada di Perancis, di Belanda, di Jerman. Saya sempat menyempatkan diri dan ternyata merekanya itu sistem service, ya, modelnya. Jadi importer yang kita kirimi ke sana itu, mereka sebelum mendatangi barang kita sudah banyak yang order. Nah, bagi pecinta-pecinta akuarium air laut, ya, ketika penghuni rumahnya sudah bosan dengan dekorasi seperti ini, dia tinggal menelpon. Nih, saya mau meminta diganti jenis ikannya dengan jenis ikan ini. Ya. Kemudian juga jenis-jenis karangnya, tolong deh diubah lagi dengan jenis karang ini. Maka akan datanglah servis itu, diganti. Memang menjanjikan sekali. Dan
rata-rata di Eropa itu tingkat pekerjaannya itu luar biasa. Mulai dari Senin sampai Jumat luar biasa. Ya. Dia memang benar-benar fokus dengan pekerjaan yang begitu jenuh di kantor. Ketika mereka pulang, maka pikirannya akan lebih fresh lagi karena dia sempat menikmati pemandangan panorama bawah laut yang ada di dalam rumahnya. Ya. Ketika dia nanti masuk atau berkantor lagi, dia akan fresh sehingga muncul ide-ide. Nah, itu informasi yang saya dapat ya, beberapa orang yang sudah saya wawancarai dan polanya seperti itu. Nah, kenapa di luar negeri itu memang hobi sekali ya, masyarakat pada umumnya hobi dengan akuarium air laut. Nah, segmentasi pasar ikan hias ya. Nah, ini adalah jenis betok ini yang ada di sini ini mahal sekali juga ini ya. Mahal juga pasar lokal domestik ya. Sebenarnya di Indonesia memang ada pasar lokal domestik ya, tetapi masih kurang sekali ya. Kenapa kurang? Ya, karena perawatan akuariumnya itu memang sangat mahal sekali ya, mahal sekali. Dari data yang saya dapat juga rata-rata itu satu unit akuarium untuk disimpan di dalam rumahnya di luar negeri itu biaya instalasi peralatan akuariumnya itu kurang lebih 1 miliar. Makanya itu dijamin ketika dia memelihara ikan tersebut, dijamin tidak akan mati. Dijamin akan berkembang. Begitupun juga karang yang ada di dalam akuarium itu tidak mengalami perubahan. Malah dari segi kualitas, dari segi warna akan lebih mencong. Ya. Karena sudah didesain dengan lampu-lampu dengan kualitas air yang ada ya. Ini data ekspor ikan hias ya, tren eksportir ikan hias seperti yang sudah saya jelaskan ada penurunannya. Ini data dari BPS. Kalau yang tadi itu data dari asosiasi kami ya. Ternyata data dari BPS tidak jauh beda dengan data yang kami miliki di asosiasi. Nah, bagaimana terkait dengan regulasi untuk mendukung ekspor ikan hias Indonesia? Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya OSS sekarang ini online single submission, artinya perizinan satu atap ya, bagi adik-adikku yang mau membuka usaha baru nantinya, ini peluangnya cukup besar dan tidak terlalu ribet ya. Kalau saya bandingkan model perizinan zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Waktu zaman saya awal-awalnya tahun 2005 untuk memperoleh surat izin tempat usaha saja itu berbulan-bulan. Mohon maaf ya. Dan biayanya cukup fantastis ya dikenakan. Dengan perizinan ini, yang satu atap ini, sudah tidak berbulan, 3 hari sudah include semua. Ada izin perikanannya, ada izin tempat usahanya, ada izin operasionalnya, ada izin kelayakan ekspornya. Tapi model perizinan yang melalui OSS ini perlu saya sampaikan, logonya sudah berubah. Kalau dulu, kalau kita mau melakukan suatu usaha, maka logo yang kita dapat, khususnya surat izin tempat usaha itu berlogo daerah ya. Tetapi ini logonya, ya karena memang sudah terintegrasi, logonya burung Garuda.
ya. Dan perlu juga saya informasikan, untuk proses perizinan OSS ini tidak dikenakan sepeser pun. Nah, ini peluang untuk adik-adik ya ketika melakukan suatu usaha. Jadi sudah cukup simpel ketika kita mau melakukan perizinan suatu usaha untuk saat sekarang ini ya. Sekali lagi tidak ada sepeser pun duit yang dikenakan ya. Sudah simpel. Tetapi ya perlu juga saya sampaikan, dengan adanya OSS ini ya kita memang diwajibkan dengan pajak. Jadi berbicara pajak, kontribusi pajak kita akan tidak lepas dari itu karena kita sudah terkoneksi ke instansi lainnya. Ketika kita tidak melakukan kewajiban pajak, maka secara online ya proses perizinan untuk usaha kita itu akan tertutup sementara. Bahkan ada pemberitahuannya, hei, kamu belum melakukan kewajiban, maka sebaiknya kamu harus penuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi kewajiban kita, baru lagi terbuka lagi proses permohonan online kita. Ini menariknya saat sekarang ini sekedar gambaran. Kalau dulu kita perlu waktu lama. Bayangkan ke setiap instansi kita harus membawa persuratan, tetapi sekarang itu sistem online ya. Ini jenis perizinan, pendaftaran perizinan dasar, kemudian perizinan lingkungan dan standar bangunan, perizinan usaha, perizinan komersial. Dan kalau normal ini tidak memerlukan 1 minggu sudah dapat kita perizinan ya. Ini alur mudahnya untuk berusaha melalui sistem OSS ya. Jadi pertama-tama dulu kita harus membuka akte notaris ya, yaitu pengesahan badan usaha dan disertai dengan NPWP. Lalu kemudian registrasi untuk mendapatkan akses data tambahan ya dari OSS tadi. Ya. Maaf, ya. Kemudian ketiga, kita akan mendapat nomor izin berusaha NIB. Nah, ini NIB ini merupakan pintu masuk ke usaha yang akan kita lakukan. Satu contoh, kita mau ekspor hasil-hasil dari potensi kemaritiman. Maka sebaiknya kita harus punya nomor induk berusaha dulu. Ya, baru kita punya akses. Kemudian izin komersial nanti. Jadi harus komplit semuanya. Ini izin usaha, ada juga semacam komitmen komplain atau izin komersial, komersial operasional. Nah, monitoring perizinan ini, mohon maaf, ketekan tadi. Di monitoring proses perizinan ini kemudian akan ditindaklanjuti. Di mana kita ketahui kalau berbicara kita mau melakukan usaha, berarti hasil-hasil laut berarti kita ada hubungannya dengan. Nah, kalau sudah terpenuhi semua maka bisa diproses. Nah, kemudian itu tadi terkait perizinan ya. Sekarang kita strategi menyikapi pandemi COVID-19 ketika kita mau melakukan usaha. Untuk menyikapi pandemi COVID-19 ya, memang perubahan cara berpikir dan sikap mental kita ya, kita akan membukti diri setidaknya skill, kreasi, inovasi baru ya, akan dituntut seperti itu. Nah, untuk bisnis plan kita tentunya kita harus menyiapkan langkah-langkah keberlanjutan usaha. Ya tentunya kita setiap akan melakukan usaha jangan berpikiran instan dong, ya. Hanya cuma berpikiran sesaat. Tapi karena kita sebaiknya harus berpikiran sustainable terkait usaha kita. Ya.
Nah, semangat dan kerjasama ini penting ya. Nah, kemudian perubahan sikap mental. Ya. Yang pertama, adik-adik harus mengidentifikasi siapa aku ini di era COVID-19 ini. Ya. Ini mohon maaf, saya sampaikan materi ini kiat-kiat yang kita lakukan saat sekarang ini sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita bisa eksis, khususnya di usaha-usaha kami yang kami sudah lakukan saat sekarang ini. Nah, biasanya ya kita awal-awal masa pandemik ya, kita sudah tahu dong bahwa zona ketakutan itu pasti ada ya. Beli stok masker, obat dan lain-lain berlebihan juga ya. Penyebaran rasa takut dan amarah berlebihan. Sering mengeluh, langsung share info apapun di media sosial. Sehingga kita mudah marah ya. Ini realita yang sebenarnya, ini di zona ketakutan ya. Kemudian di zona belajar ya. Nah, seperti itu tadi, kita harus memulai mengenal emosi diri, itu perlu ya. Menerima kenyataan, lebih baik dihindari saja berita-berita yang membuat cemas, kita fokus saja ya terhadap apa yang akan kita rencanakan dan lakukan terkait usaha kita. Stop belanja berlebihan ya, ya ini harus ya, karena otomatis juga pemasukan kita di saat era pandemi ini ya pasti berkurang ya. Stop info dari media sosial yang tidak jelas kebenarannya ini ya, karena ada undang-undang IT ya. Ini juga ada hubungannya. Menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik itu sudah pasti. Kemudian yang keempat, zona bertumbuh. Nah, di zona bertumbuh ini kita harus memulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Menggunakan bakat dan kemampuan terhadap diri Anda untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Hidup di saat ini tentunya harus fokus ke masa depan. Ya. Tentunya kita tidak perlu lagi berbicara atau menyesali masa yang lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Fokus saja. Ya. Terhadap apa yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan. Kemudian berterima kasih dan mengapresiasi terhadap orang lain yang tentunya harus ada hubungan simbiosis mutualisme bersama kita. Ya. Mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme itu penting. Mencari untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tentunya harus dikondisikan dengan saat sekarang ini. Ya, itu kiat-kiat. Saya saja, di mana kita ketahui ya, tentunya adik-adik, taruna dan taruni serta audiens ya. Kita tahu bahwa apa dampak pandemi sekarang ini ya itu mengganggu mata rantai dunia ini secara globalisasi juga akan berpengaruh terhadap produk yang permintaan ya. Ini perusahaan membutuhkan berbagai pasokan dari luar untuk keberlakukan usahanya ya tentu ya. Memang kalau umpamanya kita yang eksis untuk perdagangan internasional ya memang kita sangat membutuhkan ya bahan baku yang dipaksuk juga ya. Begitupun juga bahan baku yang ada dalam, jangankan di luar negeri, yang dari dalam negeri sendiri akan
terpengaruh, ya. Nah, mengapa penting Business Continue Plan? Business Continue Plan atau BCP atau rencana keberlanjutan usaha ini sederhananya seperti sebuah rencana yang disediakan atau yang disiapkan untuk mengantisipasi terhadap beberapa risiko di dalam suatu usaha kita. Apakah itu secara internal maupun eksternal, ya. Tetapi khusus juga risiko akibat terjadinya bencana ini yang mestinya harus kita planningkan karena kita tidak tahu yang namanya akibat terjadinya bencana itu memang di luar nalar kita selaku manusia biasa. Nah, tentu tujuannya untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis, ya. Nah, ya tentu idealnya untuk planning business continue plan ini idealnya disusun sebelum terjadinya sesuatu bencana, ya. Kemudian risiko pada pilar bisnis, ya, tentu akan berusaha operasional usaha, ya tentu dong, ya, karena ini menyangkut yang terkait biaya-biaya yang kita keluarkan, ya. Nah, sehingga akan berpengaruh risiko itu terhadap proses apa yang kita lakukan, ya, di dalam suatu usaha kita. Nah, bisnis continue itu mengacu kepada 3 hal terkait risiko, ya. Yang pertama, ya tentu kita harus pengetahuan terhadap risiko itu. Kedua, deteksi risiko itu. Dan ketiga, mitigasi risiko itu. Nah, apa risiko itu? Nah, risiko itu ya selalu menyertai hidup dan aktivitas bisnis kita yang kita lakukan setiap hari. Baik risiko masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, ya tentunya pasti tidak dibarengi ketidakpastian. Risiko itu berpotensi ini ada beberapa seperti yang saya katakan tadi, tentunya tidak dibarengi ketidakpastian dan merupakan menjadi ancaman bagi usaha yang kita lakukan. Ya. Nah, biasanya respon yang kita terhadap bisnis utama atau core business yang kita lakukan tentunya harus kita fokus untuk meminimalkan risiko atau mitigasi pada bidang-bidang yang terdampak di dalam suatu usaha kita. Pertama adalah partisipasi. Strategi menyelamatkan karyawan itu penting. Ya. Karena karyawan ini atau SDM ini adalah jantung kita ketika kita melakukan suatu usaha. Karena kita akan dituntut. Kita ini sebuah tim. Ya. Proses bisnis, ya. Strategi proses adalah business management action plan. Ya. Ini perlu juga, ya. Nah, manajemen rantai pasok, ya. Bagaimana untuk memperkuat rantai pasok nanti kita jelaskan. Kemudian layanan pelanggan. Nah, tentunya ada semacam alternatif terhadap pelanggan kita terhadap kemudian komunikasi karyawan dan pelanggan itu perlu juga untuk saat sekarang ini, ya. Strategi akses bantuan juga sangat dibutuhkan. Ya. Nah, untuk menentukan bisnis utama ada beberapa pertimbangan, beberapa kriteria. Ya, tentunya pendapatan yang kita peroleh
ketika kita melakukan suatu usaha ini dan layanan bisnis ya. Kemudian seberapa banyak jumlah pelanggan atau klien pada penjualan produk dan layanan kita. Kemudian itu kita kaji, kita identifikasi ya. Sehingga dari beberapa pertimbangan ini kita akan dapat kelemahan, kekurangan, dan kekuatan ya. Nah, penyelamatan karyawan kita ketahui bahwa SDM itu adalah merupakan aset kita di dalam suatu usaha. Contoh, kalau karyawan kita yang sudah teruji skillnya, lalu keluar, lalu kita rekrut dengan karyawan baru, wah, menyebalkan sekali gitu. Ini susah ya, sehingga akan berpengaruh terhadap proses-proses, terhadap target-target yang akan kita planningkan nanti ya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut saja ya. Saya pikir dampak pandemi terhadap karyawan pasti banyak kita ketahui seperti ini ya. Karyawan meninggal dunia sudah pasti ya karena sakit ya. Karyawan tidak dapat berangkat bekerja, karyawan takut bekerja, karyawan merawat keluarga yang sakit, karyawan menderita sakit. Semua ini akibat dampak pandemik ya terhadap karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ilustrasi dan ini real dan ini sudah terjadi. Bayangin ketika usaha kita ini ketika tidak ada karyawan bagaimana mau berproses ya. Nah, strategi prioritas usaha fakta. Dampak pandemi mengurangi kekuatan perusahaan secara signifikan. Konsekuensi perusahaan tidak dapat beroperasi ya secara normal, secara optimal. Strategi ya, penyusun prioritas usaha. Kemudian strategis prioritasnya, apa bisnis utama Anda, apa produk ya atau jasa yang dihasilkan oleh usaha Anda ya. Ini bagaimana ya yang dianggap kritis untuk menjaga kontak-kontak penting dalam hubungan dengan konsumen. Ini juga harus kita pikirkan ya. Jadi kalau manajemen yang bagus itu di dalam suatu perusahaan ya harus ada the second line, harus ada alternatif lain. Jangan hanya cuma terfokus ke salah satu karyawan. Nah, karena seperti itu tadi ketika dia sakit atau apa, siap begitu. Jadi harus betul-betul profesional, ya, profesional dari segala bidang. Ya. Ini strategi ya yang perlu kita. Nah, kemudian manajemen pasok ya seperti ini. Siapa pemasok penting yang Anda selama ini, alternatif pemasok, alternatif produk. Nah, ketika mau diganti, produk apa, pasokan yang butuhkan butuh waktu lama untuk datang atau bagaimana ya. Lihat dan evaluasi bahan baku yang masuk ya. Penanganan bahan baku, bukan cuma bahan baku yang masuk kita pikirkan, tetapi bagaimana penanganan bahan baku. Tentunya dengan bagaimana memelihara dan merawatnya dan menyimpan dengan baik. Kemudian kita proses dengan baik juga pemasarannya dan pengiriman. Ya, gitu. Ini tidak perlu ya. Nah, tentunya ada beberapa evaluasi layanan ya. Ya, evaluasinya seperti ini ya. Apakah bisnis pelanggan saat ini masih relevan di saat pandemik ini ya? Apakah basis pelanggan baru hingga diversifikasikan ya
bukan hanya cuma produk yang didiversifikasikan, tetapi pelayanan kita juga, ya. Modifikasi pelayanan pengiriman, ya. Ini penting juga, ya. Apalagi di prodi ini adalah prodi transportasi, ya. Ini penting. Bagaimana menjaga hubungan pelanggan, apa saja opsi alternatif pembayaran, ini penting juga. Nah, biasanya di dunia usaha kami ekspor, ya, ini tips untuk teman-teman, untuk adik-adikku siapa tahu nanti suatu saat mau melakukan market secara global, ya, ekspor. Kalau tidak mau ketipu, ya, jangan menunggu dana dari buyer. Kalau umpamanya Anda mendapat pelanggan dari media sosial, entah, ya kita anggap saja dari media sosial, dan tidak pernah berhubungan secara emosional, ini kita perlu kehati-hatian. Ketika pelanggan tersebut yang dia dapat identitas kita dari media sosial lalu meminta produk kita, maka harus melakukan upaya, ya. Jangan sekali-kali Anda dulu mengirim barang, lalu barang Anda begitu tiba lalu dibayar, jangan. Ya. Karena ada beberapa kasus baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi di asosiasi kami, ya, banyak yang ketipu seperti itu. Di luar negeri itu banyak loh yang menipu, ya. Mohon maaf, ya. Terkadang kita kirim barangnya, uangnya spesial pun tidak ada. Makanya tips yang mumpuni saat sekarang ini, karena kita sudah banyak buyer, ya, di beberapa negara, ya, maka sebaiknya kalian harus minta DP. Kalau bukan DP 50%, 100%, tapi upayakan 100%. Ya. Itu jauh lebih enak. Ini komunikasi juga penting, ya. Karena akibat komunikasi itu seringkali terjadi miscommunication, ya. Salah pengertian antara buyer dengan kita, sehingga mengakibatkan kerugian kepada usaha kita itu sendiri. Nah, akses dukungan pemerintah kita sudah tahu, ya. Tentunya kalau kita berbicara UKM, ya, seperti ini, usaha menengah, ya, usaha menengah kecil itu ada klasifikasinya, ya. Menengah, besar ada, ya. Begitupun juga terkait dana. Ya. Ini saya saja, ya, karena waktu. Ya, tentunya untuk menyiapkan rencana aksi apa yang akan kita lakukan ini tips untuk menjalankan suatu usaha, ya. Bagaimana cara melakukannya, ya. Siapa yang akan melakukannya ini perlu, ya. Kapan akan dilakukan? Itu, ya. Selesai, ya. Demikianlah sekedar pemaparan saya, ya. Ini tidak ubahnya merupakan ajang sharing. Siapa tahu nanti ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Dalam hal ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada Dr. Haji Mauli Kasmi
terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mauli Kasmi, SPI, MSI. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita hari ini. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin, masing-masing perwakilan 3 orang dari setiap tingkatan kelas, dan apabila waktu masih cukup, kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab ini kepada peserta yang ingin bertanya. Baik, kepada hadirin yang dipersilahkan mengajukan pertanyaannya agar menyebutkan nama dan asalnya, dan juga langsung mengaktifkan mikrofon atau audionya. Baik, kepada Muhammad Rizal, dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Siap. Izin, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya adalah, jikalau nantinya sebagai seorang eksporter di bidang maritim, apa elemen yang dibutuhkan untuk menjadi seorang eksporter yang berhasil dalam segi kiat-kiat atau langkah-langkah? Siap, terima kasih. Baik, kepada narasumber, apakah pertanyaannya ingin dijawab sekarang atau pertanyaannya ingin dikumpulkan dahulu? Dikumpulkan. Siap. Kan aja biar Baik, kepada sekaligus menjawab. peserta yang ingin bertanya selanjutnya, silahkan mengaktifkan Siap. mikrofonnya. Siap. Siap. Nur. Siap, saya. Oke, kepada Saudara Roni Jayandi, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Jayandi, NRP 6241992. Saya berasal dari Kuala Timur. Sesuai dengan judul Pak, entrepreneur di bidang maritim. Nah, begini Pak, kami para mahasiswa Taruna-Taruni Politeknik Maritim AMI Makassar sebagai kaum milenial di masa yang akan datang ingin mengetahui Pak, bagaimana cara untuk memulai usaha khususnya di bidang maritim dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk sebagai pemula Pak. Izin. Ya. Baik, selanjutnya. Joko Purnomo, Nur. Izin. Oke, Joko Purnomo, silahkan. Siap. Nama Joko Purnomo, asal Bulukumba. Terima kasih. Pertanyaan saya, menjadi seorang pengusaha dalam bidang ekspor sudah pasti mengalami banyak tantangan. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman pada saat mengawali kegiatan ekspor, terutama dalam bidang maritim ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin bertanya? Izin saya, Nur. Oke, Nofrianto Pelawangi, disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Pak, apa nama ikan hias yang paling populer di Indonesia dan dia dari daerah asal mana, Pak? Terima kasih. Bisa diulang namanya siapa? Siap, Nofrianto Pelawangi, Pak. Nofri. Iya, Pak. Oke. Baik, kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Mauli Kasmi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudari kita. Pertama-tama, baik, banyak. Pertama-tama permohonan maaf saya tadi, ya, memang agak lama membawakan presentasi
karena saya pikir saya adalah presentasi tunggal dan saya sadar bahwa setiap kegiatan seperti ini yang saya lakukan ketika diundang oleh perguruan tinggi tidak ubahnya seperti kuliah umum, ya. Sehingga saya tadi sengaja selalu mengkaitkan satu sama yang lainnya, sehingga adik-adik mahasiswa jelas ya, dan hanya cuma hanya cuma satu langkah saja, tetapi langkah secara keseluruhan. Baik, untuk pertanyaan saudara Rizal, ya, adik Rizal, ketika kita mau melakukan usaha perdagangan ke luar negeri atau sebagai eksportir, apa saja yang perlu kita butuhkan sehingga kita dapat eksis di bidang tersebut. Begitu ya pertanyaannya, Rizal ya? Siap. Ya. Elemen Ya. termasuk elemennya, Pak. Elemen-elemennya, ya. Yang pertama, ya, kalau kita berbicara apalagi terkait potensi kemaritiman ini, khususnya di hasil-hasil perikanan, ya, dan saya pikir hanya cuma di ikan hias, ya. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha maka terjadi step by step, ya. Intinya seperti ini. Rata-rata bagi pengusaha pemula, ya, apalagi ini adik-adik dan tidak tertutup kemungkinan, ya, mahasiswa taruna dan taruni ketika menjadi alumni pasti kan ada keinginan nih mau menjadi wirausaha, jadi wirausaha yang benar-beneran, ya. Nah, di sisi lain ketika kita mau memulai sesuatu usaha, kita berpikir, wah, saya perlu modal yang begitu besar karena saya mau ekspor. Itu sudah tentu, ya. Kalau kita berbicara ekspor, ya pasti modalnya jauh lebih besar. Tetapi ada juga usaha, ya, yang tidak memerlukan modal yang begitu besar, tetapi dalam hal ini akan berproses, ya. Prosesnya seperti apa? Karena kita sesuaikan dengan budget, dengan melalui proses-proses, ya, sehingga terjadi perkembangan suatu usaha, maka usaha yang kita lakoni, ya, tentunya kita melakukan market secara lokal dan domestik, ya. Kemudian begitu berkembang, yang tidak tertutup kemungkinan bisa ekspor. Nah, untuk ekspor, elemen-elemen yang kita harus penuhi, ya. Pertama, ya, seperti yang saya singgung tadi terhadap legalitas. Itu legalitas itu harus syarat mutlak untuk melakukan usaha. Karena terkait legalitas, bagaimana kita mau melakukan usaha kalau kita tidak memenuhi legalitas?
Karena kita dituntut legalitasnya ini nih dari hulu sampai ke hilir, ya. Mulai dari saat Anda start di dalam negeri mau menjual barang Anda, administrasi yang harus dipenuhi ini harus ya merupakan syarat yang mutlak sehingga bisa dikirim melalui transportasi. Apakah itu transportasi udara ataupun transportasi darat. Nah, ini erat kaitannya dengan prodi Anda, ya. Kalau tidak memenuhi persyaratan berarti tidak layak itu. Nah, maka sebaiknya harus dipenuhi seperti itu tadi. Persyaratan yang sudah saya jelaskan itu dengan OSCS itu tadi, ya. Kemudian, nah, ada juga legalitas administrasi yang harus dipenuhi terhadap negara tujuan kita, tujuan ekspor kita. Ya. Dan itu harus dipenuhi. Anggap aja lolos di Indonesia. Ternyata begitu tiba di negara tujuan, ada salah satu persyaratan yang kita tidak penuhi. Dan itu juga akan menjadi masalah. Pasti barang kita akan kembali lagi, apalagi barang hidup. Nah, sudah rugi di ongkos, pasti ada kematian juga. Nah, makanya harus betul-betul kita pikirkan terhadap legalitas dulu, ya. Bagaimana legalitas ketika kita berusaha, ketika kita mau mengirim barang sampai ke negara tujuan, itu step by step-nya. Kemudian terkait fasilitas, ya. Fasilitas juga jangan berharap Anda bisa melakukan ekspor ketika fasilitas Anda tidak memenuhi persyaratan. Karena itu ada hal-hal yang dipersyaratkan oleh instansi terkait, khususnya instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Karena kalau kita berbicara ekspor, maka sebaiknya fasilitas kita itu harus memenuhi persyaratan semua. Bagaimana model penampungannya layak enggak ini? Ya. Bagaimana dengan kantor administrasinya sudah layak enggak? Ya. Bagaimana dengan penataannya? Ada enggak? Terkait penataannya itu penampungan, bagaimana barang baru masuk, ya kan harus ada tempatnya khusus. Bagaimana barang pada saat sudah di grading, ya begitu disortir ada tempat khususnya. Bagaimana setelah di grading, ya kalau sudah di grading berarti harus ada juga penyimpanan khusus, khususnya pemeliharaan. Nah, bagaimana juga penempatan ketika stok yang ada dengan orderan terhadap pasar juga. Nah, barang-barang yang akan kita kirim itu juga harus ada tempat khususnya, ya. Harus kita persiapkan nih, gitu. Ya. Nah, harus memenuhi persyaratan seperti itu. Kapan tidak memenuhi persyaratan itu, maka kita ada sedikit kendala untuk memperoleh perizinan ekspor, ya, karena itu penting. Makanya di usaha kami itu ada sertifikat yang namanya sertifikat instalasi dan sertifikat cara karantina ikan yang baik atau CKIB. Nah, untuk mendapatkan kelayakan ekspor, maka kita harus memperoleh nilai B dari sertifikat itu, minimal B, ya. Kalau nilai C itu belum bisa layak ekspor dan harus kita ada catatan itu nanti yang harus kita penuhi dan harus kita benahi, gitu. Ya seperti itu yang pertama. Kedua, ya. Di samping itu ya terkait SDM juga fasilitas sudah oke, legalitas juga oke. Networking.
Networking itu penting ketika kita mau melakukan usaha. Ya. Jaringan kita itu harus ada. Yang dimaksud networking itu networking yang berhubungan dengan pangsa pasar kita. Pasar kita ke luar negeri gitu. Itu. Ya. Itu ya Rizal ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Roni ya, dari Kolaka ini. Bagaimana untuk mulai usaha dan hal-hal apa yang harus diperhatikan ya. Ya, untuk memulai usaha seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada presentasi saya ya. Maka adik-adik sebaiknya kalau memang ada keinginan untuk menciptakan lapangan kerja atau melakukan suatu usaha ya. Pertama, janganlah Anda terbawa karena pengaruh orang di sekitar kita ya. Melihat orang itu sukses lalu kita mau ikut-ikutan ya. Sementara pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait usaha itu tidak ada sama sekali. Walaupun Anda mempunyai budget permodalan yang sangat besar, kalau model seperti itu kalian lakukan, saya yakin dan percaya akan menjadi usaha yang instan, akan mengalami rugi, kerugian. Tetapi kalau Anda sebaliknya mau memperoleh usaha secara berkelanjutan, sustainability, maka seperti yang saya katakan tadi pada awal presentasi, sebaiknya adik-adik memulai usaha itu dibarengi dengan bekal ilmu, kompetensi di bidang usaha itu, dan pengalaman. Kalau ketiga-tiga ini terjalin dengan baik dan sudah terpenuhi, saya yakin dan percaya, maka Anda setiap hari akan memproduksi suatu profit yang endingnya memperoleh duit. Karena Anda sudah melakukan dalam penguasaan usaha tersebut. Ya, penting ya. Itu. Kemudian ya, itu jawaban saya, Roni ya. Siap. Kemudian dari Joko ya. Ya. Untuk menjadi usaha ekspor itu tantangannya apa saja sih? Ya, tantangannya yang pertama ya, tentu dari segi finansial, karena kita berhubungan dengan fasilitas dengan operasional yang akan kita lakukan ya. Itu tantangan. Yang kedua, kompetitor kita, pesaing kita. Ingat, kalau kita berbicara ekspor, bukan hanya cuma di dalam negeri kita sendiri, di Indonesia sendiri, yang menjadi pesaing kita. Tetapi yang menjadi pesaing kita adalah semua negara-negara yang mempunyai potensi sumber daya yang sama terhadap usaha yang akan kita lakukan. Ini penting. Ya, itu tantangan.
untuk menghadapi suatu tantangan yang seperti itu tadi, ya, karena kita ini menjadi pesaing, maka perlu kita lakukan ya, inovasi, ya, diversifikasi produk, apalagi kalau produk Anda lain daripada yang lain, yang tentunya harus menjaga kualitas, ya, kualitas suatu produk kita, dan pertahankan. Bila perlu kalian kembangkan, sehingga kalau usaha Anda berkembang dengan mempertahankan kualitas dan mengembangkan suatu kualitas dengan inovasi-inovasi yang Anda terapkan, ya, yang efisien dan efektif, yang tadinya Anda, ya, pada saat memulai usaha itu setengah mati mencari pasar, tetapi dengan pola seperti itu bukan kalian lagi yang mencari pasar, tetapi pasar yang mencari Anda. Kalau sudah pasar yang mencari Anda, tinggal kita memilah-milah. Nih di antara sekian banyak ini list-listnya, buyer mana sih yang agak-agak bandel gitu. Kalian list gitu. Buyer mana yang cukup memberikan kontribusi terhadap usaha kita, ya. Yang mana ini pengiriman duitnya lebih lancar. Nah, itu yang menjadi prioritas, ya. Yang mana ini ketika barang saya tiba di sana sortirannya sedikit. List, oh, ini menjadi Madonna gitu. Jadi itu karakter buyer di luar negeri itu beda-beda. Ya. Dan itu merupakan tantangan juga. Dan tidak sedikit eksportir itu ya banyak yang ketipu. Ya seperti saya gambarkan itu tadi. Bahkan saya sendiri yang rasakan juga. Ketika saya kirim ke Italia sepeser pun itu dana saya tidak kembali, gitu, ya, karena saya kecolongan dengan janji-janji manisnya. Jadi harus melihat kalau kita nanti mau melakukan ekspor, itu komitmen itu harus dijaga, kepercayaan harus dijaga, ya. Karena orang luar negeri itu beda-beda loh karakternya. Dan kita harus pelajari. Saya seringkali dapat omelin juga dari buyer-buyer saya. Dan saya harus bertahan juga. Ya memang begitu karena kita mau melayani mereka. Istilah kata buset itu, mohon maaf, itu seringkali di telinga kita. Ya. Karena karakter orang-orang di luar negeri itu berbeda dengan karakter di dalam negeri. Budayanya, caranya ngomong, ada yang kasar, padahal sebenarnya maksudnya baik. Gitu. Padahal orangnya baik. Kan? Tidak ubahnya, mohon maaf, seperti di negara kita itu model bicaranya itu ibaratkan seperti orang Batak, Madura, dan Makassar. Ya, gitu. Ya, jadi jangan kaget nanti ketika kalian menghadapi beberapa karakter buyer, ya. Gitu. Ya, itu tantangan Jokowi, ya. Kemudian No Prianto, ya, pertanyaan yang terakhir. Populasi ikan ya yang digemari. Ya, salah satu populasi yang menjadi primadona ya karena itu merupakan eksotis ya. Itu tadi kajian disertasi saya yaitu Angel Napoleon. Angel Napoleon itu menariknya ketika dia menjadi baby ya, pada saat baby corak warnanya
agak kurang, ya. Sehingga menginjak dewasa bertambah corak warnanya. Begitu saya identifikasikan corak warna yang di ikan Angel Napoleon ini ada 7. Itu yang bikin menarik warnanya itu dan cerah, ya. Ini ikan karang, ya. Ikan karang. Sehingga tidak heran oleh nelayan-nelayan menjadi hewan target, ikan target. Karena bargainingnya ketika kita dapat 1 ekor, ya, 1 ekor bisa menjual ikan-ikan yang recehan yang harganya tidak laku di pasar, bisa terjual. Ini adalah bargainingnya ini luar biasa ikan yang 1 ini, ya, ikan Angel Napoleon. Jadi ikan Angel Napoleon dan di Kolaka itu ada ikan Angel Piama yang hampir mirip dengan Angel Napoleon loh. Ya, yang Kolaka tadi Roni ya. Dari data kami peroleh ternyata itu Angel Napoleon itu harganya itu Roni di bawah ya, tidak jauh beda dengan harga Angel Napoleon. Ya. Angel Piama itu tadi ada di slide saya yang warna kemerah-merahan, ya. Itu Angel Piama itu banyak itu di Kolaka, ya. Karena dia itu memang dia lebih suka di habitat yang kecenderungannya itu berbentuk tebing, ya, slope, ya, itu identik. Dan identik ketika ada daratan itu yang ada pegunungannya itu banyak itu ikan piama itu dia enggak. Nah ini kita mau kaji kenapa setiap ada di daratan itu yang ada gunung-gunungnya itu pasti ada jenis Angel Piama itu di situ dan populasinya cukup banyak, ya. Kesimpulannya, ya, ikan yang menjadi primadona adalah jenis-jenis angel, ya, seperti itu tadi yang saya tayangkan. Nah, itu adalah ikan primadona untuk tujuan ekspor, ikan hias primadona untuk tujuan ekspor, ya. Mohon maaf ya kalau umpamanya ada yang terlewatkan, tolong diingatkan pertanyaan. Gimana moderator? Ada sudah saya jawab semuanya? Siap, sudah semua Pak. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada dari narasumber kita kepada peserta yang telah bertanya. Sebelum berakhir kegiatan ini sebagai host, kami berharap kepada narasumber untuk memberikan sebuah closing statement. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan terima kasih, ya, telah dipercayakan oleh yang melakukan acara ini, tentunya panitia-panitia yang terlibat dalam hal ini. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya membawakan presentasi terkait potensi kemaritiman, fokusnya hasil-hasil perikanan, ya. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata hasil dari pengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya dan pengalaman yang saya lakoni selama ini, ya.
Sehingga itulah yang melatar belakangi dan mendasari saya, dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga ya apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat untuk khususnya untuk adik-adik mahasiswa, taruna dan taruni, dan tidak tertutup kemungkinan seperti yang saya ucapkan tadi ya. Janganlah kalian ketika menjadi alumni menjadi seseorang atau menjadi salah satu ya mencari lapangan kerja, tetapi kalian harus berani untuk menciptakan lapangan kerja. Ketika adik-adik berhasil menciptakan lapangan kerja, maka ketenangan, kesenangan, dan kebutuhan insya Allah akan terpenuhi. Ya. Karena kenapa? Karena Andalah yang menjadi owner dan menjadi nahkoda, sehingga Anda akan lebih leluasa menikmati waktu-waktu Anda ketimbang bekerja di suatu instansi atau di perusahaan orang di mana waktu kita sudah dikontrak oleh yang mempunyai usaha tersebut. Sehingga waktu-waktu kita untuk keluarga kita dan untuk diri kita sendiri akan lebih berkurang. Pesan saya ya, Anda akan berhasil melakukan suatu usaha ketika Anda menjalankan atau memulai usaha itu sesuai dengan pengetahuan atau ilmu yang didapat bangku kuliah, kemudian kompetensi, sertifikat kompetensi yang Anda miliki, pengalaman, insya Allah ke depannya akan menjadi pengusaha yang bonafit. Ya. Itu saja statement saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan, saya penuh keterbatasan juga ya. Hanya milik Allah ya, kesempurnaan. Sekali lagi salam vokasi ya, vokasi kuat, negara kita akan menjadi kuat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian webinar hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Bapak Amrin Petarani, SEMM, dan juga narasumber kita, Bapak Dr. Haji Mauli Kasmi, SPI MSI, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada unsur pimpinan Politeknik Maritim AMI Makassar serta dosen-dosen dari program studi transportasi laut. Terima kasih juga kepada Bapak Petrus Patiasina SEMT selaku Ketua Program Studi Transportasi Laut, dan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk rangkaian kegiatan hari ini. Mungkin hari ini kita akhiri rangkaian kegiatan webinar kali ini. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan
dan dapat bertemu kembali dalam rangkaian acara webinar selanjutnya. Saya Andira Welangi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good.